Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين أما بعد. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, dan sahabat radio dakwah Islamiyah 107,7 FM Kota Malang dimanapun Anda berada. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, kita lanjutkan kembali pada tadabbur surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr adalah surah Makkiyah yang terdiri dari 30 ayat, dan surat ini berbicara tentang beberapa hal sebagaimana surat-surat Makkiyah yang lainnya. Yang pertama berbicara tentang keadaan umat-umat terdahulu yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, yang mendustakan risalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berbicara tentang keadaan manusia ketika mereka mendapatkan nikmat dan ketika mereka oleh Allah diuji dengan dikuranginya nikmat. Dan pada poin yang terakhir berbicara tentang kesudahan manusia apabila mereka menjadi orang-orang yang baik dan bagaimana keadaan mereka ketika nyawa mereka dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Ayat 1 sampai ayat yang kelima Allah Ta'ala berfirman, wal fajr, demi waktu fajar, walayalin 'ashr, dan demi malam yang 10, wal laili idza yasr, dan demi malam apabila telah berlalu. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr, dan apakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang bisa difahami oleh orang-orang yang berakal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu fajar, yaitu waktu subuh. Alladzi huwa akhirul lail wa muqaddimatun nahar, yang itu merupakan akhirul lail, akhir dari waktu malam, dan pembuka waktu siang. Ketika di dalamnya terdapat keutamaan-keutamaan yang menunjukkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah memutar antara siang dan malam. Bahwasannya lah Dia Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta ini, di mana tidak seorang pun dari kita berhak untuk mengibadai selainnya. Dan di dalam waktu fajar itu terdapat wa yaqa'u fi al-fajri salatun fadilatun mu'azzamatun, terdapat di dalamnya salat yang sangat utama yang penuh dengan keistimewaan, yaitu salat subuh
Wa yuhsinu an yaqsimallahu ta'ala biha, dan benar sekali dan sangat pantas ketika Allah bersumpah dengannya. Walihada aqsama ba'dahu bil layali al-ashr, maka dengan itu setelahnya Allah bersumpah dengan malam yang 10. Wahiyya ala sahih, dan malam yang 10 ini dalam pendapat yang sahih layali ashri Ramadan, yaitu malam 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Wa ashri Dzulhijjah, dan 10 malam yang pertama pada bulan Dzulhijjah. Fa innaha layali mustamila ala ayyamin fadilah, karena malam-malam itu mengandung semua malam-malam yang mengandung kebaikan. Wa yaqa'u fiha minal ibadat wal qurubat ma la yaqa'u fi ghairiha, yang pada 10 terakhir Ramadan dan 10 pertama Dzulhijjah itu terdapat ibadah-ibadah, terdapat keistimewaan yang tidak terdapat pada hari-hari atau malam-malam yang lainnya. Wa fi layali al-ashri Ramadan Lailatul Qadar, pada 10 malam terakhir bulan Ramadan di dalamnya terdapat Lailatul Qadar, allati hiya khairun min alfi syahr, yang itu merupakan lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Wa fi nahariha, dan di siang harinya siyamu akhiri Ramadan alladhi huwa ruknun min arkanil Islam, pada 10 hari terakhir Ramadan, pada siangnya terdapat puasa yang merupakan rukun Islam, yang di dalamnya adalah puasa pada hari-hari terakhir. Wa fi ayami ashri Dzulhijjah, dan pada malam 10 Dzulhijjah yang pertama al-wuqufu bi Arafah, terdapat di dalamnya ibadah yang utama untuk jamaah haji, yaitu wukuf pada padang Arafah. Alladzi yaghfirullahu fihi li'ibadihi maghfiratan yahzanu laha syaitan, yang pada 10 pertama Dzulhijjah itu, wabil khusus pada orang-orang yang sedang wukuf di padang Arafah, ini untuk yang sudah mampu haji dan Allah takdirkan bisa berangkat haji, Allah ampuni semua orang yang wukuf, yang ampunannya itu menjadikan setan merasa bersedih. Fima ru'ya syaitanu ahqar wala adhar minhu fi yaumi Arafah, dalam keadaan setan itu tidak pernah terhina dan tidak pernah merasa kecil kecuali pada hari Arafah itu, yaitu ketika semua setan itu mengajak manusia berbuat dosa, tapi semua ikhtiar setan itu oleh Allah dihapuskan pada satu hari, yaitu ketika hari Arafah. Wal laili idza yasr, dan apabila malam itu telah berlalu, ai waqta saryanihi wa irkhaihi dzulamahu 'alal ibad, yaitu waktu ketika malam itu mulai hilang gelapnya yang kepada seluruh manusia, dan ketika malam itu ada fasayakunu yastarihuna wa yatma'innun, dan ketika malam tadi mereka itu beristirahat dan mereka merasa tenang, rahmatan minhu ta'ala, sebagai rahmat dari Allah Ta'ala dan hikmah darinya. Wal laili idza yasr. Hal fi dzalika al-madhkur, apakah di dalam semua sumpah yang telah Allah sampaikan tadi, qasamun lidzi hijr, merupakan sumpah bagi orang-orang yang memiliki akal. Jadi ayat ini dari ayat yang 1, wal fajr wa layalin 'ashr wasy-syaf'i wal watr wal laili idza yasr, semua itu merupakan sumpah dari Allah untuk mereka yang mau memikirkan, untuk mereka yang berakal. Hal fi dzalika, apakah di dalam sumpah tadi al-madhkur yang telah disebutkan, qasamun lidzi hijr, merupakan sumpah untuk orang-orang yang memiliki akal, ai lidzi aql. Naam, ba'dha dzalika yakfi, sebagian sumpah saja sudah cukup bagi manusia untuk memikirkannya. Liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid, untuk orang-orang yang memiliki akal dan untuk mereka yang mau mengambil pelajaran. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-16. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad
wa thamud alladhina jabu sakhra bil wad wa fir'auna dhil autad alladhina taghaw fil bilad فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد. Jadi pada ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-14. Artinya, tidakkah engkau wahai Muhammad memperhatikan bagaimana Allah berbuat terhadap kaum 'Ad, yaitu mereka yang mengingkari Allah Ta'ala, yaitu penduduk negeri Iram, ibu kotanya kaum 'Ad yang mempunyai bangunan-bangunan yang sangat tinggi, yang belum pernah dibangun sesuatu kota seperti bangunan negeri itu pada negeri yang lain. Dan terhadap kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di suatu lembah. Dan terhadap Fir'aun yang memiliki pasak-pasak bangunan yang besar, yang berbuat sewenang-wenang di dalam negeri dan mereka banyak berbuat kerusakan di dalam negeri itu. Karena itu Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka, sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi. Yang pertama, ayat yang ke-6, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk melihat dengan hati, dengan fikiran, dengan pengetahuan. Agar apa? Agar kita mendapatkan pelajaran kaifa fu'ila bihadhil umam at-taghiyah. Apa yang Allah lakukan kepada mereka-mereka negeri-negeri yang berbuat kerusakan, yang mereka senantiasa bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mau tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah bertanya, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kamu memperhatikan, tidakkah kamu melihat, tidakkah kamu mengambil pelajaran pada negeri-negeri yang telah Allah hancurkan? Yang pertama yaitu negeri kaumnya 'Ad. Wahia Iram, yang pertama Iram. Al-qabilah al-ma'rufa fil Yaman, yaitu suatu qabilah, suatu suku yang terkenal di negeri Yaman. Kemudian Iram dzatil 'imad, yang mereka itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Wal-'utu wat-tajabbur, akan tetapi mereka kemudian merasa sombong dan mereka melakukan keburukan di muka bumi. Allati lam yukhlaq mithluha ay mithlu 'ad, yang tidak pernah tercipta sebelumnya seperti kaumnya 'Ad. Fil bilad ay fi jami'il buldan, di semua negeri yang ada tidak pernah ada kaum seperti mereka. Sebagaimana mereka diucapkan oleh nabi mereka, yaitu Nabiyuhum Hud alaihi salam, Nabi Hud, wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh wa zadakum fil khalqi bastah fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Maka Nabi Hud mengatakan kepada kaumnya, yaitu kaum 'Ad, ingatlah ketika Allah menjadikan kalian penghuni di negeri ini setelah kaumnya Nabi Nuh, dan Allah menambahkan kepada kalian kekuatan di dalam penciptaan kalian, maka ingatlah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian agar kalian menjadi orang yang beruntung. Kemudian kaum yang berikutnya lagi, wa thamud alladzina jabu sakhra bil wad ay al wadi al qura. Dan ingatlah kepada kaumnya Thamud, yang mereka itu mengukir, memecahkan batu-batuan di suatu gunung yang keras, yang kemudian mereka jadikan sebagai tempat tinggal. Nahatu biquwwatihim as-sakhur, dan mereka dengan kekuatannya sampai mereka itu bisa memahat gunung batu yang sangat keras dalam keadaan peralatan yang sangat sederhana. Fattakhadhuha masakin, yang mereka menjadikan gunung itu sebagai tempat tinggal. Wa fir'auna dzil autad, kemudian lihatlah kamu, ingatlah kamu kepada Fir'aun dzil autad, yang mereka yaitu kaumnya Fir'aun, dan Fir'aun itu memiliki al-autad, pasak-pasak, yaitu memiliki al-junud alladzina thabbatu mulkahu, memiliki pasukan-pasukan yang mengokohkan kerajaannya Fir'aun. Kama tathabbata al-autad ma yuradu imsakuhu biha, sebagaimana lewat
Belakangnya. Sudah. Ya sudah. Lanjut, harus sabar. Kemudian dikatakan wa fir'auna dzil autad, yaitu Fir'aun yang memiliki al-autad, yaitu bisa diartikan bangunan piramid yang sangat besar, bisa diartikan dengan pasukan-pasukan yang memberikan pasukan-pasukan yang mengokohkan kerajaannya, sebagaimana pasukan-pasukan itu menjadikan Fir'aun semakin sombong. Alladzina taghaw fil bilad, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya. Hadzal wasfu a'id ila 'ad wa thamud wa Fir'aun. Dan sifat ini alladzina taghaw fil bilad itu kembali kepada 'ad, kembali kepada Thamud, dan kembali kepada Fir'aun. Dan kembali kepada siapa? Fir'aun. Yang sifatnya mereka sampai kemudian Allah menghancurkan mereka. Apa sifatnya? Fa innahum taghaw fi biladillah. Mereka melampaui batas di dalam kemaksiatan mereka. Mereka melampaui batas di dalam pengingkaran mereka terhadap Allah. Wa adzau ibadallah, dan mereka menyakiti, berbuat kezaliman kepada hamba-hamba Allah. Fi dinihim wa dunyahum, di dalam perkara dunia dan agama mereka. Walihadza qala, maka dengan itu Allah Ta'ala berfirman, fa'aktharu fihal fasad. Mereka melakukan kerusakan, membuat kerusakan yang sangat besar. Wa huwal amalu bil kufri wa syu'abihi, yaitu apa kerusakannya? Kekufuran dan cabang-cabangnya. Min jami'i ajnasi al-ma'asi, dan dari segala bentuk kemaksiatan. Wasa'u fi muharabati ar-rusul, dan mereka senantiasa memerangi para rasul. Wasaddun nas an sabilillah, dan mengajak manusia atau menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Falamma balagu minal utu ma huwa mujibun lihalakihim, maka ketika mereka setelah keterlaluan, ketika mereka telah berlebihan sampai perlakuan mereka itu melampaui batas, maka sudah saatnya Allah mengirimkan kehancuran untuk mereka. Fa arsalallahu alaihim min adzabihi dzunuban wa sauti azab, maka Allah kirimkan kepada mereka azabnya yang sangat pedih, sauta azab, yaitu cemeti yang berupa azab. Kenapa begitu? Inna rabbaka labil mirsad, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi mereka. Liman asahu, Allah senantiasa mengawasi mereka-mereka yang bermaksiat kepadanya. Wa yumhiluhu qalilan, Allah memberikan tangguh sedikit kepada mereka. Siapa tahu mereka mau tobat. Thumma ya'khudhuhu akhdha azizin muqtadir, tapi ketika mereka tidak kunjung bertobat, mereka tidak kunjung mengambil pelajaran, maka oleh Allah mereka diazab dengan azab yang sangat mengerikan. Kemudian ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20 ini menunjukkan bagaimana sifatnya manusia. Kalau lagi dapat nikmat sombong, kalau lagi dapat ujian mereka menganggap Allah sedang murka kepada mereka. Ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Ya, ini sifatnya manusia, rakus, dan dia senantiasa menganggap Allah itu baik ketika Allah hanya memberi nikmat, dan ketika mereka terkena azab mereka menganggap Allah itu jahat. Fa ammal insanu yukhbiru ta'ala an tabi'atil insan. Allah menceritakan kepada kita tentang tabiat kehidupan manusia dan sifat tabiatnya manusia.
yukhbiru ta'ala an tabi'atil insan min haitsu huwa wa annahu jahilun zalim. Sifatnya manusia itu jahil, penuh dengan kebodohan. Zalim, penuh dengan kezaliman. La ilma lahu bil awaqib. Yang kebanyakan manusia itu tidak memikirkan al-awaqib. Al-awaqib itu artinya kesudahannya. Tidak mau mikir apa? Tidak mau mikir nanti kalau saya melakukan ini kesudahannya seperti apa. Yadhunnu al-hala allati taqa'u fihi tastamirru wa la tazul. Mereka mengira keadaan mereka itu tidak mungkin berubah. Kalau kaya, kaya terus. Kalau sehat, sehat terus. Kalau berkuasa, berkuasa terus. Mereka mengira bahwasannya apa yang mereka miliki itu la tazul, tidak akan sirna. Wa yadhunnu anna ikramallahu fi ad-dunya wa in'amahu alaihi yadullu ala karamatihi indahu wa qurbihi minhu. Mereka mengira bahwasannya nikmat yang Allah berikan kepada mereka, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan di dunia ini, itu ciri bahwa mereka itu dekat dengan Allah. Itu ciri bahwa Allah itu akan memuliakan mereka kelak di akhirat. Wa annahu idza, akan tetapi ketika mereka itu rezekinya oleh Allah disempitkan, ay dayyaqahu, disempitkan, fasara biqadarin qutahu la yafdhulu minhu, dan Allah jadikan rezeki mereka cuma sekedar makanan dan tidak lebih dari itu. Inna hadza ihanatun minallah. Mereka mengira ini penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dapat nikmat, mereka mengira Allah senang sama mereka. Mereka mengira Allah bakal memberikan kedekatan untuk mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah mulai mengurangi rezekinya dan rezekinya itu hanya sekedar makanan, mereka menganggap apa? Ini Allah menghina saya ini. Faraddallahu alaihi hadza al-husban. Maka oleh Allah dikembalikan kepada mereka, ini bukan karena Allah tapi karena kalian sendiri. Maka Allah mengatakan kalla, tidak begitu. Ai laisa kullu ma na'amtuhu fid dunya fahuwa karimun alaik. Tidak semua yang aku muliakan di dunia itu adalah orang yang mulia di sisiku, kata Allah. Wala kullaman qaddartu alaihi rizqahu fahuwa muhanun ladai. Dan tidak juga orang yang rezekinya sempit itu orang yang hina di sisiku, tidak. Wa innamal ghaniyyu wal faqr was sa'ah wadh-dhiq ibtila minallah. Tapi yang sesungguhnya adalah kekayaan dan kemiskinan, kelapangan dan kesempitan, semua itu merupakan ujian dari Allah. Wamtihanun yamtahinu bihil ibad. Dan itu merupakan Allah ingin ngetes siapakah yang dengan ujian Allah ini mereka sukses. Liyara man yaqumu bihi man yaqumu lahu bisyukur was sabr. Maka dengan kekayaan itu Allah ingin melihat siapa yang dengan kekayaannya dia bersyukur dengan cara bersedekah, dengan cara mengeluarkan zakatnya, dengan cara berinfak, was sabr, dan siapa yang ketika Allah jadikan mereka miskin, mereka bisa bersabar. Jadi ujian, kalau kaya bisakah bersyukur dengan bersedekah? Kalau lah miskin bisakah dia bersabar dengan tidak mengeluh? Fayuthibuhu ala dzalika thawabil jazil. Maka dengan semua ujian itu, entah kekayaan atau kemiskinan, Allah akan memberikan ganjaran yang besar. Jadi bukan karena kayanya, bukan karena miskinnya, tapi karena syukurnya dan karena sabarnya. Mimman laisa kadzalika fayanquluhu ilal adzabi alwabil. Sementara orang yang tidak mendapatkan itu, artinya kalau kaya tidak pandai bersyukur, kalau miskin tidak pandai bersabar, maka Allah akan memulangkannya, Allah akan mengembalikan mereka ilal adzabil wabil, kepada azab yang sangat mengerikan. Jadi kaya kalau tidak bisa syukur diazab, miskin kalau tidak bisa syukur, kalau tidak bisa sabar juga diadab. Wa aidan, dan sesungguhnya ini pula, fa inna wuqufa himmati al-'abdi 'inda muradi nafsihi faqat. Allah menceritakan apa?
Manusia itu hanya berpikir tentang kesenangannya saja. Jadi mintanya kaya tapi tidak pandai bersyukur. Wa min dha'fil himma, dan rata-rata mereka itu kemauannya rendah. Walihada Allah menunjukkan bahwasannya senantiasa hati mereka yang berpikir hanya pada kekayaan itu bi ahwalil khalqi al muhtajin. Mereka itu melupakan hamba-hamba Allah yang membutuhkan. Jadi ketika mereka kaya, mereka lupa kepada hamba-hamba Allah yang membutuhkan. Faqala, maka Allah ceritakan, kalla bal la tukrimunal yatim. Dulu waktu kamu kaya, kamu tidak memuliakan anak-anak yatim. Alladzi faqada abahu wa kasibahu, yang mereka itu kehilangan bapaknya. Wahtaja ila jabri khatirihi wal ihsan ilaihi, tapi kalian melupakan mereka dalam keadaan mereka itu membutuhkan apa? Hatinya dihibur, mereka membutuhkan kebaikan dari kita. Fa antum la tukrimunahu bal tuhinunahu, dan kalian tidak memuliakan anak yatim itu, bahkan kalian menghinakannya. Wa hadza yadullu ala adamir rahmah fi qulubikum, ini menunjukkan bahwa hati kalian tidak memiliki rahmat. Wa adamur raghbah fil khair, dan ini menunjukkan walaupun kalian kaya, kalian sama sekali tidak memiliki keinginan untuk berbuat kebaikan. Jadi kalau sedang kaya, lupa dia. Wala tahadhuna ala ta'amil miskin, ai kalian tidak mengajak manusia untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Ai la tahuddu ba'dukum ba'dha ala it'ami al-muhtajin wal mahawij minal masakin wal fuqara. Kalian itu tidak saling nyemangati, tidak mau saling mendukung untuk memberi makan orang-orang miskin dan memberi bantuan kepada orang-orang fakir. Sehingga ketika ada agenda-agenda untuk itu, mereka tidak nyemangati. Mereka bilang, alah nyumbang maneh, alah kok santunan maneh. Coba. Jadi bukan malah nyemangati, ayo mbak setahun sepisan, mumpung ada kesempatan, mumpung kita punya rezeki. Tidak begitu. Tapi mereka apa? Wala tahaduna ala ta'amil miskin, ai la yahuddu ba'dahum ba'dha, mereka tidak saling menguatkan untuk memberikan bantuan kepada orang miskin. Kenapa itu terjadi? Wa dzalika li ajli syuh 'ala dunya wa mahabbatiha asyadidah al-mumtakinah minal qulub. Karena apa? Karena memang tabiat manusia itu medit. Tabiatnya apa? Pelit. Dan itu menunjukkan bagaimana mereka telah terlalaikan dengan dunia, dan mereka telah terlalaikan dengan dunia itu dari akhirat, dan itu menunjukkan memang hati mereka yang penuh dengan kepelitan. Walihadza qala, maka dengan itu Allah mengatakan wa ta'kuluna turatsa aklal lamma, ai kalian itu kesukaannya apa? Sekedar rebutan warisan, menumpuk warisan, nanti buat anakku, buat cucuku. Belum tentu mereka berbakti sama kita. Wa ta'kuluna turatsa aklal lamma, kalian itu memakan at-turath, warisan, aklal lamma ay dzari'an la tabqawna ala syai'in minhu, kalian memakannya sampai habis, kalian memakannya hanya untuk anak turun kalian, kalian menghabiskannya untuk warisan, dan kalian tidak pernah menyisihkannya untuk akhirat kalian. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, semua itu karena apa? Karena kalian mencintai uang, senang dengan dunia, hubbud dunia, hubban jamma ay kathiran syadidan, terlalu diperbudak oleh dunia. Wa hadza qaulihi ta'ala, dan ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa, kalian itu lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah, kalian itu mikirnya cuma dunia dan kalian tidak pernah bisa memikirkan
akhirat. Sekarang ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-30. Ayat yang ke-21, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malak. Sekarang berubah ini, pindah. Setelah sebelumnya menjelaskan tentang dunia dan keadaan manusia yang medit-medit di dunia, keadaan manusia yang urusannya cuma warisan ketika di dunia, sekarang sama Allah diingatkan tentang akhirat. Ayat berapa? 21 sampai 30. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam. Nah, inilah kelihatan neraka jahanam baru kaget. Yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahudz dzikra. Waktu itu baru sadar, padahal Allah katakan kalau sadarnya sekarang sudah tidak tidak manfaat. Maka ayat ini dibaca mumpung kita masih di dunia biar sudah sadar. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka ngomong, ya Allah, coba dulu waktu di dunia saya bekerja untuk hidup saya di akhirat ini, tapi nyesel, tidak manfaat. Fayauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Terus diingetin orang-orang yang waktu di dunia sudah sadar, mereka senantiasa kekayaannya digunakan untuk akhirat. Kalau mereka miskin mereka sabar, maka Allah bilang apa? Nanti kalau mereka mau mati dipanggil sama Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini untuk siapa? Yang sadar, hartanya digunakan untuk akhirat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka dikatakan di sini ayat 21, sekali-sekali tidak. Apabila maksudnya tidak itu maksudnya apa? Jadi jangan melakukan yang seperti di atas tadi, mencintai harta, kemalan, warisan, segala macam. Disebutkan sekali-sekali tidak. Apabila bumi nanti telah diguncangkan pada hari apa? Kiamat. Dan maka pada saat itu datanglah Tuhanmu dan para malaikat berbaris-baris. Nah, ini mulai sadar ini. Terus apa? Dan apabila pada hari itu diperlihatkan neraka kepada orang-orang yang waktu di dunia apa? Hubbud dunia. Ditunjukkan neraka jahanam. Baru saat itu mereka sadar. Tapi kesadaran mereka pada saat itu tidak berguna lagi untuk mereka. Dan berkata, alangkah baiknya mereka menyesal. Maka mereka ngomong, coba dulu aku mengerjakan kebaikan untuk kehidupanku ini. Berarti kehidupan itu bukan di dunia tapi nanti di mana? Di akhirat. Maka pada hari itu hati-hati, tidak ada seorang pun yang diazab melebihi azabnya, yaitu azabnya Allah. Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya Allah. Maksudnya sama azab juga ini. Maka kemudian untuk orang-orang yang di dunia membaca ayat ini dan kemudian mereka sadar, Allah bilang apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, ini ketika mau meninggal dunia ini, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan Allah pun ridho kepadamu. Maka masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Ayat ini laisa kullu ma ahbabtum minal amwal. Allah katakan kalla. Harta yang waktu di dunia kalian cintai itu, wa tanafastum fihi minal ladzat, dan kalian berlomba-lomba untuk mengejarnya, bukan bangun akhirat malah bangun dunia. Bibakin lakum, itu semuanya tidak kekal
kekal, kata Allah. Maka Allah bilang apa? Kalla. Karena apa? Dunia ini rumusnya dua. Kalau ndak dunia yang meninggalkan kita, bondonin tek, kita yang meninggalkan dunia dengan kematian. Ayo, berapa banyak? Ada orang sebelum mati sudah bangkrut, ada. Banyak ceritanya, depan mata ketok. Ada orang yang hartanya masih ketinggalan di dunia, orangnya terlanjur mati. Ya banyak. Nah maka sebelum hari itu datang, diingatkan sama ayat ini. Bal amamakum yaumun azim, padahal di depan kalian ada kiamat yang menanti, ada kematian yang menanti. Wahulun jasim, dan rasa takut yang begitu mengerikan. Tadukku fihil ardu wal jibalu wa ma 'alaiha, yang ketika hari itu datang, itu gunung-gunung sama Allah diterbangkan, dunia sama Allah dibikin gempa. Hatta taj'ala qa'an safsafa la 'iwaja fihi wala amta, sampai semua dunia ini hancur sehancur-hancurnya. Wa yaji'ullahu ta'ala, maka pada saat itu Allah Ta'ala datang. Lifaslil qadha baina ibadihi fi dhilali minal ghamam, fi dhulalin minal ghamam. Allah datang untuk apa? Untuk membikin perhitungan. Wa yaji'ul malaikatul kiram, dan malaikat-malaikat yang mulia juga datang. Ahlus samawati kulluhum, semua penduduk langit Allah datangkan. Soffan, soffa, berbaris-baris. Soffan ba'da soff. Jadi soffan soffa itu seperti barisan solat. Kullu sama yaji'u malaikatuha soffan. Setiap malaikat, setiap langit, malaikatnya satu baris. Langit yang lain satu baris, maka barisannya ada 7. Wa hadha sufuf sufufu khudu' wa dhullun lil malikil jabbar. Dan semua yang di barisan itu semuanya tertunduk. Ingat, malaikat yang tidak punya dosa saja ketakutan. Apalagi kita yang di dunia. Waji'a yawma idzim bi jahannam. Kemudian apa? Taquduha al malaikatu bis salasil. Maka neraka itu sama malaikat ditarik, ditampakkan kepada orang-orang yang di dunia itu medit-medit itu. Ditarik nerakanya, getun, tidak ada manfaatnya. Fa idza waqa'at hadhil umur, ketika keadaan ini sudah terjadi, yauma idzi yatadzakkarul insan, baru manusia sadar. Telat. Dan orang itu telat di antara dua. Kalau tidak kedisian mati, ya kedisian kiamat. Nah ketika semua telah terjadi, bumi hancur, Allah datang, malaikat berbaris-baris, nerakanya ditarik, ditampakkan. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Saat itu manusia baru ingat. Nah kalau baru ingat sama Allah dibilang, wa anna lahudz dzikra faqad fata awanuha. Allah bilang waktunya sudah habis, kesempatannya sudah tertutup. Wa dhahaba zamanuha wa yaqulu mutahassiran ala ma farata fi jambillah. Maka mereka ngomong sambil mereka nyesel di hadapan Allah, ya laitani qaddamtu li hayati. Coba waktu di dunia dulu, itu uang saya sedekahkan, itu semua yang saya gunakan saya pakai untuk akhirat. Maka mereka ngomongnya sambil menyesal karena sudah tidak bisa kembali. Yatadzakkarul insan wa anna lahudz dzikra. Terus mereka ngomong apa? Ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah baik coba aku berikhtiar untuk kehidupanku ini ad-daimah al-baqiyah, kehidupan yang lamanya. Aku munculkan amal soleh, sedekah, wakaf, jihad, infak. Maka sudah tidak bisa. Nah maka dalam ayat ini menunjukkan apa? Ada nanti manusia-manusia itu yang sadarnya terlambat. Maka dikatakan ketika itu, fayauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad liman ahmala dzalikal yaum wa nasiyal 'amala lahu. Maka Allah tanya, siapa yang azabnya lebih perih dibanding azabku? Untuk siapa? Untuk orang-orang yang ketika di dunia lalai, ketika di dunia bermegah-megahan, ketika di dunia tidak pernah berusaha untuk akhiratnya.
Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Maka tidak ada, kata Allah, yang akan mengikat kalian dengan ikatan dari api yang lebih keras dibandingkan ikatanku, kata Allah. Nah, baru sekarang pindah kepada orang-orang yang waktu di dunia ketika membaca ayat ini mereka sudah sadar, akhirnya mereka berubah. Allah panggil mereka apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ila dzikrillah as-sakina ila hubbihi allati qarrat ainuha billah, yaitu orang-orang yang tenang ketika meninggal bisa zikir. Ketika mau meninggal itu bisa apa? Zikir. Zikirnya apa? La ilaha illallah. Tapi kalau waktu di dunia lupa, waktu di dunia lalai, waktu di dunia bermegah-megahan, waktu di dunia pelit, ya enggak bisa. Yang mereka itu tenang kematian mereka karena mereka mencintai Allah dan mereka dicintai oleh Allah. Irji'i ila rabbik alladhi rabbaka bini'ambi na'matihi wa asda' alaika min ihsanihi ma sirta bihi min awliyaihi wa ahbabihi. Ila rabbika, pulanglah kamu kepada Allah. Jadi kalau orang itu waktu di dunia itu senantiasa berbuat untuk akhirat, senantiasa membangun akhirat, maka kalau mati mereka seperti orang pulang dalam keadaan apa? Rumahnya sudah ada, perabotnya sudah siap, Allah siap nyambut. Tapi syaratnya apa? Waktu di dunia sudah persiapan. Radhiyatan mardiyah, kamu pulang dalam keadaan senang, kamu pulang dalam keadaan Allah juga senang nyambut kamu. Masya Allah, lihat, kitanya senang, Allah juga senang. Nah, kenapa? Karena hartanya sudah dipindah ke akhirat, hartanya tidak ketinggalan di dunia, maka senang. Tapi kalau hartanya ketinggalan di dunia, ya jerit-jerit, tidak bisa. Terus Allah bilang apa? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati hada tukhatib bihi ruh yaumal qiyamah. Ini Allah sampaikan nanti pada hari kiamat, kita yang waktu meninggal dulu, ayyatuhan nafsul mutmainnah, nanti kalau di hari kiamat Allah panggil, ya ayyaba fadkhuli fi ibadi. Ayo yang dulu di dunia senengani api, bangun akhirat, ayo masuk ke dalam kelompok hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke dalam syurga. Nah, maka hadirin sekalian, dalam surat Al-Fajr ini menunjukkan kepada kita bagaimana keadaan orang-orang selama di dunia itu berpengaruh dengan akhiratnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian.